Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari. Setelah pertemuan lalu kita telah membahas sedikit tentang kontrak perkuliahan dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, maka kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai pengantar metodologi penelitian kuantitatif dan review artikel jurnal. Yang pertama, kita akan membahas hakikat ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya. Sedangkan ilmu adalah sebagian dari pengetahuan yang memiliki dan memenuhi persyaratan tertentu. Ilmu dihasilkan dari pengetahuan ilmiah, yang berangkat dari perpaduan proses berpikir deduktif, rasional, dan induktif, empiris. Bagaimana ilmu bisa dihadirkan? Manusia, sebagai ciptaan Allah, dikaruniai akal. Akal ini memungkinkan manusia untuk berpikir, yang membedakan manusia dari makhluk lain. Dengan adanya akal inilah, manusia dapat berpikir. Pemikiran tersebut yang menjadi fondasi dalam memperoleh pengetahuan. Melalui proses berpikir, manusia dapat memahami berbagai hal di sekitarnya, yang kemudian menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan yang dikumpulkan, diuji, dan disistematisasi menjadi ilmu. Ilmu ini kemudian berkembang menjadi fondasi dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam kehidupannya. Kesimpulan, dengan akal, manusia dapat berpikir secara rasional, logis, dan sistematis, yang membantunya dalam menciptakan, memahami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Berikutnya, hubungan antara ilmu, pengetahuan, dan kebenaran. Penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan terus-menerus untuk memecahkan masalah. Ilmu adalah suatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisasi. Ilmu lahir karena sifat ingin tahu manusia, sedangkan kebenaran adalah hasil dari ilmu dan penelitian. Dalam hal mencari kebenaran, terdapat dua pendekatan, yakni pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Pendekatan ilmiah berlandaskan pada logika penalaran dan pengembangan teori, sedangkan pendekatan non-ilmiah berlandaskan pada keyakinan, kebetulan, tradisi, intuisi, akal sehat, dan pendapat pribadi. Pada penelitian ilmiah, sebelum melakukan penelitian maka perlu melewati tahapan berikut, yaitu rancangan penelitian, yang terdiri atas identifikasi permasalahan, landasan teori, metodologi penelitian. Setelah itu baru dilakukan olah data untuk dapat dibuat dalam bentuk hasil penelitian. Apa yang dimaksud dengan sumber kebenaran ilmiah? Pengetahuan dari pendekatan ilmiah diperoleh melalui penelitian yang terkontrol dan sistematis berdasar data empiris. Pendekatan ilmiah menghasilkan kesimpulan yang objektif. Dan apa yang dimaksud dengan sumber kebenaran non-ilmiah? Pendekatan non-ilmiah adalah cara memperoleh pengetahuan yang tidak mengikuti metode sistematis terkontrol seperti dalam pendekatan ilmiah. Pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan ini seringkali bersifat subjektif, tidak didasarkan pada data empiris yang dapat diuji, lebih mengandalkan keyakinan pribadi, intuisi, tradisi, atau otoritas tertentu. Perbedaan sumber kebenaran ilmiah dan non-ilmiah dari berbagai aspek dapat dilihat pada tabel berikut. Kebenaran ilmiah dapat dilihat dari 1. Koheren, konsisten dengan pernyataan sebelumnya, contoh, kebenaran pada pernyataan di matematika. 2. Korespondensi, pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Contoh, Semarang ibu kota Jawa Tengah adalah benar karena berkorespondensi dengan lokasi. 3. Pragmatis, pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan praktis. Contoh, teori X dalam genetika menghasilkan teknik Z untuk membuat tanaman tahan hama, dan telah dibuktikan bahwa teknik Z mampu membuat tanaman tahan hama. Apa saja kriteria metode ilmiah?
1. Berdasarkan fakta, penemuan harus dengan fakta, tidak dengan daya khayal, kira-kira. Penemuan atau kesimpulan harus didasarkan pada fakta-fakta yang nyata dan dapat dibuktikan, bukan pada imajinasi, asumsi, atau kira-kira. Fakta tersebut harus berasal dari hasil observasi atau pengukuran yang valid, dan tidak boleh dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau spekulasi. Fakta yang dihasilkan harus sesuai dengan kenyataan yang ada. 2. Bebas dari prasangka, bebas dari pertimbangan subjektif. Penelitian ilmiah harus bebas dari prasangka atau bias. Artinya, peneliti harus netral dan tidak memasukkan pertimbangan subjektif yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Setiap kesimpulan yang diambil harus berdasarkan pada bukti yang objektif, bukan pada pendapat, kepercayaan, atau perasaan pribadi. Dengan begitu, hasil penelitian lebih bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. 3. Menggunakan prinsip analisa. Analisa adalah proses memecah informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam metode ilmiah, analisis digunakan untuk menguraikan dan memahami hubungan antara berbagai variabel dalam penelitian. Prinsip ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola atau hubungan sebab akibat yang tidak terlihat pada pandangan pertama. 4. Menggunakan hipotesa, bertujuan untuk memandu jalan pikiran ke arah tujuan. Hipotesis adalah dugaan sementara yang dibuat sebagai jawaban awal atas suatu masalah penelitian. Hipotesis berfungsi untuk memandu jalannya penelitian dan memberikan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan hipotesa, peneliti dapat merumuskan prediksi yang kemudian diuji melalui eksperimen atau observasi. Hipotesis ini nantinya bisa diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan. 5. Menggunakan ukuran objektif, tidak dengan hati nurani. Metode ilmiah harus menggunakan ukuran yang objektif, yang artinya hasil harus bisa diukur dengan alat atau metode yang tidak dipengaruhi oleh emosi atau penilaian pribadi. Penggunaan hati nurani atau perasaan tidak diperbolehkan karena akan mengurangi keakuratan hasil. Semua hasil harus dapat diuji secara objektif dan dapat diulang oleh peneliti lain dengan hasil yang serupa. 6. Menggunakan teknik kuantifikasi. Kuantifikasi berarti mengukur sesuatu dalam bentuk angka. Teknik ini digunakan untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif yang lebih mudah diukur dan dianalisis secara statistik. Teknik ini penting dalam metode ilmiah karena memungkinkan peneliti untuk mengukur, membandingkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan data numerik yang akurat dan konsisten. Selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan dengan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui mengenai apa yang sedang dihadapinya, menurut Surjono Sukanto. Syarat apa saja yang harus terpenuhi saat melakukan penelitian? 1. Sistematis, berdasarkan pola tertentu, dari hal yang sangat sederhana hingga pada tingkat yang kompleks dengan tatanan yang benar sehingga tercapai tujuan dengan secara efektif dan efisien. 2. Terencana, terdapat suatu unsur kesengajaan dan juga sebelumnya sudah terkonsep mengenai langkah-langkah pelaksanaannya. 3. Mengikuti konsep ilmiah, mulai awal hingga akhir kegiatan atau aktivitas suatu penelitian itu mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan atau juga ditetapkan ialah dengan menggunakan prinsip yang digunakan. Untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut. 1. Eksploratif penjajagan. Untuk dapat menemukan sebuah pengetahuan baru yang sebelumnya itu belum pernah ada. 2. Verifikatif pengujian. Untuk dapat melakukan pengujian terhadap suatu teori maupun hasil penelitian yang sebelumnya, sehingga akan dapat diperoleh hasil yang bisa menggugurkan atau juga memperkuat teori atau juga hasil penelitian yang sudah dilakukan pada sebelumnya. 3. Development pengembangan. Untuk mengembangkan,
Menggali serta juga memperluas lebih di dalam suatu masalah maupun teori keilmuan ialah menjadi lebih di dalam sebagai sarana di dalam memecahkan bermacam-macam persoalan di dalam masyarakat. Jenis penelitian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1. Penelitian kuantitatif, penelitian yang menggunakan hipotesis, ada populasi dan sampel, menggunakan angket dan tes, serta menggunakan analisis statistik. 2. Penelitian kualitatif, tidak harus menggunakan hipotesis, menggunakan in-depth interview, tidak dikenal populasi, tidak dikenal sampel, namun dikenal dengan responden, biasanya non-statistik. Klasifikasi desain penelitian dari jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif dijelaskan sebagai berikut. Jenis penelitian kuantitatif dibagi menjadi beberapa desain penelitian. 1. Eksperimen, bertujuan mengembangkan inovasi-inovasi yang berguna dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. 2. Korelasi, bertujuan menghubungkan pola-pola yang berbeda, namun memiliki keterkaitan, menghasilkan pola hubungan sebab, akibat. 3. Survei, bertujuan memperoleh data yang tidak dimanipulasi oleh peneliti. 4. Deskriptif, bertujuan menggambarkan mekanisme sebuah proses, menciptakan sebuah seperangkat pola. 5. Eksploratif, bertujuan mengembangkan gagasan dasar mengenai topik yang baru, memberikan dasar bagi penelitian lanjutan. Sedangkan jenis penelitian kuantitatif dibagi menjadi beberapa desain penelitian. 1. Ground research, bertujuan menemukan, menginterpretasi, dan merevisi fakta-fakta. 2. Etnografi, peneliti mencoba menjelaskan dan menginteraksi suatu kebudayaan, kelompok sosial atau sistem yang ada di masyarakat. 3. Fenomenologi, untuk memahami sosial budaya, politik atau konteks sejarah di mana pengalaman itu terjadi. 3. Studi kasus, meneliti suatu objek dalam suatu fenomena. Dan yang terakhir, adalah kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan hipotesis yang sudah teruji karena cara menggunakan kombinasi ini tahap pertama menggunakan metode kualitatif sehingga ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut diuji dengan metode kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, meramalkan, mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik. Siklus penelitian kuantitatif diawali dengan identifikasi dan perumusan masalah, penyusunan landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, yang dilakukan dengan menentukan populasi dan sampel, pengembangan instrumen serta pengujian instrumen. Apabila instrumen telah dinyatakan layak, maka selanjutnya dilakukan analisis data, dan terakhir menyusun kesimpulan dan saran. Apa yang dimaksud dengan populasi penelitian? Populasi penelitian adalah sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian, serta keseluruhan dari objek penelitian yang dapat menjadi sumber data penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Pada populasi kecil digunakan sampel total, artinya keseluruhan populasi dijadikan sampel. Semakin homogen populasi, semakin besar kemungkinan penggunaan sampel dalam jumlah kecil. Pada populasi heterogen, kemungkinan menggunakan sampel besar karena sampel harus dipenuhi oleh wakil-wakil unit populasi. Semakin heterogen sebuah populasi, semakin besar sampel penelitian. Dalam hal menentukan jumlah minimum sampel, menggunakan rumus Slovin, yang dinyatakan dengan rumus berikut. Teknik pengambilan sampel diklasifikasikan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling terdiri atas simple random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, area sampling, cluster sampling, proportional sampling, double sampling. Sedangkan non-probability sampling terdiri atas judgment sampling, purposive sampling, quota sampling, incidental sampling, snowball sampling. Jenis data berdasarkan sumber perolehan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.
Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Dalam hal pengumpulan data, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan yaitu metode angket, metode wawancara, metode observasi, metode dokumenter, metode eksperimental, metode penelusuran data online. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.